Saya di sini sebenarnya kalau dari sisi keilmuan mungkin tidak sangguplah saya untuk memenuhi argumentasi dari narasumber-narasumber yang lain. Tetapi saya ingin hadir menjelaskan di sini kepada pemirsa Diskursusnet dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi pendekatan sejarahnya dulu, agar memudahkan saya nanti untuk menjawab sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saya posting waktu itu pada tanggal 1 April dengan keyakinan bahwa itu adalah asli. Pendekatan sejarahnya ini kan menurut saya itu sangat penting karena yang diungkap oleh beberapa pakar belakangan ini justru adalah pendekatan-pendekatan teknologi, pendekatan sains, software dan lain sebagainya, ilmu-ilmu kekinian lah. Sampai pada satu titik sebelum tanggal 1 April itu saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Bahkan di titik tertentu pada saat itu saya sempat juga meragukan dalam arti karena kan saya juga tidak berinteraksi dengan Pak Jokowi. Apakah ini asli atau palsu? Saya tentu tidak bisa menjawab itu. Lah barulah saya masuk kemudian karena saya tidak expert di bidang teknologi itu, saya coba masuk dalam pendekatan sejarahnya. Nah, kalau kita berbicara pendekatan sejarah, di situ kan ada pendekatan sosiologis, antropologis, bahkan multi approach ya. Secara keilmuan. Saya hubungi satu orang yang kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi staf khusus di Provinsi NTB waktu tahun 2018 tahun 2023. Di situ ada satu orang namanya Pak Andi Pramariya yang pernah saya sampaikan juga di Diskursusnet itu. Beliau dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi di tahun 2018 ke 2023 itu saya memang agak intens ketemu. Ini karena pekerjaan saya. Beliau dengan kebanggaan itu menceritakan bahwa beliau pernah berkuliah dengan Pak Jokowi. Itu dasar saya untuk mencari tahu kemudian sebenarnya apa saja yang harus saya butuhkan untuk dapat membuktikan atau setidaknya untuk diri saya sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah atau wisuda di UGM. Kan harus dari diri sendiri dulu, Mas. Dari sendiri dulu. Sebelum kita dapat membuktikan ke orang lain gitu. Nah, beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Mas saya alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data Sipenmaru 1980. Karena itu dasarnya kan, awalnya. Kalau masalah SMA, aku yakinlah kita bahwa beliau memang menempuh pendidikan sekolah menengah atas itu di SMPP itu, yang kemudian berubah menjadi SMA 6 itu kan. Nah, dari sana dulu kita harus mulai membahas ini dari awal awal Pak Jokowi masuk kuliah, yaitu di Sipenmaru 1980. Sipenmaru 1980 itu bisa diuji fisiknya dari sisi keilmuan forensik bahwa itu majalah itu betul dikeluarkan pada tahun itu. Terlepas perdebatan kita tentang apakah ada ejaan lama, ejaan baru di situ, ada DJ, ada J, ada so, ada su gitu. Tetapi itu yang jadi pegangan untuk kemudian menyepakati bahwa benar orang ini berkuliah di UGM. Karena itu kan dasarnya, itu awalnya. Kemudian Sipenmaru itu saya diperlihatkan waktu itu, ini nama-namanya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada misalkan seperti ejaan lama, ejaan baru, itu juga bukan sendiri Pak Jokowi. Ada juga Joko yang lain, tidak menggunakan DJ misalnya. Atau Soe tidak menggunakan Soe tapi menggunakan Su. Jadi kita harus sepakat di situ dulu sebagai langkah awal kita untuk membahas ini lebih lanjut kan. Nah, kalau memang benar itu berarti kita masuk kepada proses beliau berkuliah. Karena kan proses data awalnya ada, beliau masuk di Sipenmaru itu. Itu bisa diuji forensik, datanya ada. Majalah yang memuat itu pada saat itu masih ada kok sampai hari ini. Kalau beliau ingin menguji sesuai dengan keilmuan beliau ya silahkan. Tapi itu jadi pegangan kita bahwa Pak Jokowi benar masuk kuliah pada tahun 1980. Deretan namanya ada Pak Andi Pramariya di situ walaupun salah penulisan nama. Misalkan Pak Andi Pramariya ditulis Pak Anji Pramariya gitu. Tapi Pak Joko Widodo sendiri memang ditulisnya seperti itu. Nah, kalau kita permasalahkan sekarang DJ dengan J
Ya kita nggak tahu, itu mungkin orang tua beliau yang menamakan begitu kan. Kenapa orang tuanya? Karena memang dari data dari SD, SMP, SMA menggunakan J, yang nggak bisa dipaksakan ketika kuliah menggunakan DJ, walaupun itu sudah ada pembaruan. Misalkan kita berangkat dari sejarah penggunaan ejaan lama, ejaan baru dari tahun-tahun 1901, 1973, macam-macam. Bisa Pak? Sebentar. Kasih Mas Dian dulu deh. Nah, itu pertama ya. Yang kedua lalu kita masuk ke prosesnya. Proses beliau berkuliah. Dokumentasinya ada, saksi-saksinya masih ada misalnya ketika beliau berkuliah. Oke lah, kita jangan masuk dulu kepada proses beliau selesai kuliah seperti wisuda ataupun ijazah. Jangan dulu ke sana. Tetapi prosesnya dulu yang kita buktikan waktu beliau menempuh semester 1, semester 2, semester 3. Itu kan ada, beliau ada dokumentasi waktu berada di kelas misalnya. Yang waktu itu masih menggunakan kacamata dan diperdebatkan juga kan. Yang kedua misalkan waktu beliau bersama-sama ekstrakurikuler di luar kampus gitu misalnya, waktu beliau mapala apa segala macam, itu kan ada, artinya prosesnya ada beliau berkuliah itu. Terlepas dari seperti apa kita menerjemahkan hari ini proses itu, tetapi secara dokumentasi ini kan penelitian sejarahnya, pendekatan sejarahnya, tapi itu bisa dibuktikan. Kalau sekarang yang lagi ribut-ribut soal habaib-habaib itu kan ada kitab sezaman namanya. Nah kalau ini ya ada kitab sezamannya gitu loh, ada saksi-saksi hidup di situ. Nantilah kita dulu berdebat tentang saksi hidup yang kata teman-teman menuduh bahwa saksi hidup ini banyak dikasih komisaris. Nanti dulu di situ. Nah, baru kita masuk pada hal yang paling krusial. Apa itu paling krusial? Yaitu soal skripsinya. Ya. Kan ini yang sedang diteliti oleh teman-teman bahwa skripsi itu tidak memenuhi unsur keaslian. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya seperti Pontius Roman apa segala macam. Tetapi saya tidak ingin sepenuhnya mengutip pernyataan dari kolega Parismon seperti misalkan Pak Joshua itu, tetapi memang alasannya masuk akal juga. Ada 40 skripsi yang dibuka oleh beliau pada saat itu ketika beliau melakukan penelitian juga, itu dari mulai cover sampai isinya itu hampir persis sama. Ini kalau dari sisi materialnya. Misalkan seperti covernya memang bertulis begitu. Ada juga teman-teman Pak Jokowi itu yang covernya bertuliskan tesis padahal sedang menempuh pendidikan S1. Nah, kan kita harus menyelami masa lalu 40 tahun yang lalu seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu kemudian soal soe atau su gitu. Pak Andi sendiri mengatakan, atau teman-teman yang saya temui waktu itu, beliau ini orangnya ditulis soe di tanda tangan, ditulis su juga tanda tangan. Nah, terlepas dari kita mau berdebat itu ya, tetapi ini faktanya. Kenapa ini menjadi patah? Karena ada beberapa ijazah yang dikompilasi, ada 40 misalnya, benar ada yang soe, ada yang su. Tapi kenapa beliau tanda tangan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa tanda tangan itu harus diuji dulu secara proses benar atau ditiru atau tidak. Tapi faktanya mereka memang benar-benar memiliki ijazah setelah melalui proses skripsi itu. Mau itu salah, mau itu benar skripsi itu. Tapi kan faktanya mereka lulus. Nah, barulah kita masuk ke proses wisudanya. Wisuda dari Pak Jokowi. Sekarang bagaimana cara membuktikan wisuda itu benar tidak? Ya kan tentu kita juga harus mengulik seperti yang tadi skripsi. Data-data sejarahnya. Ada teman-teman waktu angkatan itu ada 88 orang dalam satu angkatan itu. Nah, dalam satu angkatan itu ada terjadi 4 wisuda. Pertama itu wisuda, anggaplah kita sebut ini gelombang ya. Gelombang 1 sekian orang, gelombang 2 sekian orang, gelombang ketiga sekian orang, dan termasuk gelombang keempat. Dari 88 itu ada 67 yang wisuda. 67 orang yang wisuda ini kita mau agak suzon lah ya, suzon pada mereka ini orang yang telah terima duit, tapi mereka masa 67 harus berbohong. Terlepas dari itu ya, kita mau perdebatkan itu. Tapi saya ingin suzon dulu bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki integritas juga untuk dapat dipercayai setiap pernyataannya. Ya, lalu kita masuk kepada yang tadi skripsi ijazah tadi itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto wisuda bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan Ada, Jokowi Pak. itu? Dulu pertanyaan saya belum kelar. Yang dia pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang, ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu.
ijazahnya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu, kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah sekarang masalah tanda tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Karena ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani.